Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Wow. Pada kesempatan kali ini masih pakai baju yang sama karena memang ternyata kisah ini ada lanjutannya ya. Kisah kemarin itu ternyata ada lanjutannya. Dan dalam kisah ini akan dituangkan bagaimana Arga dan Bian ya sebenarnya. Kisahnya keren banget teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Tombol notifikasinya teman-teman dinyalakan ya. Yuk, nggak pakai berlama-lama lagi deh, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Hampir menjadi korban dari musuh sang mantan. Jawa Barat, sekitaran tahun 2017. Sudah lewat 1 bulan pasca pembersihan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad, keadaan rumah kini jauh lebih tentram. Pengajian masih rutin kulakukan tiap malam Selasa untuk membuat aura gelap di rumah menghilang, kata Ustadz Ahmad. Rumah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya, walaupun hanya 1 malam, sudah langsung ditempati oleh jin, apalagi yang dibiarkan kosong hingga bertahun-tahun lamanya. Oleh karenanya, di setiap acara pengajian itu pula, seluruh ruangan di rumah tidak luput dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Seperti malam ini, ada beberapa orang yang ditempatkan di kamar ayah, kamar tamu, dan juga gudang penyimpanan untuk dibacakan ayat-ayat Allah. Ustadz Ahmad yang memerintahkan untuk menyebar para santri asuhannya itu. Awalnya aku hanya berencana menginap 2-3 hari saja, tapi kini sudah sebulan aku betah di sini. Meskipun sempat mengalami teror yang membuatku takut setengah mati, kini di rumah ayah aku sudah bisa menemukan ketenangan. Selesai kajian, aku mendapat pesan WA. Arga mengajakku makan mie tek-tek di depan rumah. Aku pun langsung mengiyakan karena perutku juga belum terisi makanan berat, hanya kue-kue basah dan teh manis sejak siang tadi. Mang Engkos membuatkan 2 porsi mie tek-tek untukku dan Arga. Kami menyantapnya di teras rumah Arga yang posisinya lebih dekat dengan bahu jalan, sedangkan rumahku memiliki taman sehingga membuat jarak yang cukup lumayan. Besok Bian ngajak liburan ke villa. Kamu mau ikut? Tanyaku di sela acara makan. Arga berdeham sebelum menjawab. Maaf Nila, sebenarnya aku pengen ikut, tapi tulisan aku harus sudah selesai minggu ini juga. Aku agak kecewa kalau mendengar jawaban Arga. Biar bagaimanapun aku butuh teman untuk mengalihkan rasa cemburuku saat melihat Bian dan tunangannya besok. Wajar kan kalau aku cemburu? Walaupun aku sudah ikhlas Bian bersanding dengan wanita lain, tapi hati tak dapat dibohongi. Aku masih sayang. Keesokan harinya, aku dijemput Bian. Sejak pagi, sudah berulang kali aku melakukan teknik untuk menenangkan diri dengan cara menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Namun, saat Bian datang mengendarai mobilnya, perasaanku tidak kunjung membaik. Kok kamu sendirian? Tanyaku bingung melihat ke dalam mobil dan tak ada siapapun di sana. Aku nggak jadi ngajak Fani, jawab Bian singkat. Kenapa? Tanyaku masih dilanda kebingungan. Dia di seminar, jadi nggak bisa ikut. Ya, aku paham sekarang. Tunangan Bian adalah seorang dosen muda, wajar jika pekerjaannya menyita banyak waktu. Jadi itu ke villanya berdua? Tanyaku lagi. Bian pun mengangguk. Untuk sejenak aku berpikir kalau rencana liburan 2 hari di villa pribadi milik Bian sebaiknya dibatalkan. Jangan khawatir, di sana ada Sari dan Nurma. Jimmy juga ikut kok. Dan jangan lupa ada Mang Irul sama Bikokom. Jadi kita tidak akan berduaan kok. Bian sepertinya bisa membaca kebimbangan yang mengganggu pikiranku. Kamu ngajak mereka? Aku tidak percaya Bian mengajak teman-teman SD-nya. Mereka memang teman satu kelas Bian alias kakak kelasku. Jadi walaupun kami satu sekolah, aku dan Bian tidak pernah satu kelas. Ayo
Kita harus cepat, soalnya mereka sudah jalan duluan setengah jam yang lalu. Ajak Bian diiringi gerakan tangannya yang membukakan pintu untukku. Aku tersenyum ragu, tapi melihat Bian tersenyum tulus, keraguan itu perlahan sirna. Perjalanan ke daerah pegunungan selalu berhasil menyita perhatian. Aku menikmati barisan pohon yang berjajar rapi serta bukit-bukit berwarna kehijauan yang sangat memanjakan mata. Di tengah perjalanan aku tertidur, dan ketika terbangun, Bian sudah tidak ada di dalam mobil. Kubuka ponsel untuk melihat waktu. Sudah masuk waktu azan zuhur. Seharusnya kami sudah sampai, sebab perjalanan dari rumah ke villa itu hanya memerlukan sekitar 2 jam saja, dan kami berangkat dari pukul 9 pagi. Aku tidak tahu kemana Bian pergi. Sudah lebih 10 menit menunggu di dalam mobil. Kecemasan mulai melanda pikiranku. Ponselnya pun sulit untuk dihubungi. Apa mungkin handphonenya mati alias kehabisan baterai? Gerakan tanganku mulai terlalu cepat saat mengetuk-ngetuk dashboard mobil, menandakan tingkat kecemasan sudah naik 2 kali lipat. Kulihat kunci mobil masih ada di dalam. Jadi kemungkinan Bian hanya pergi sebentar. Apa mungkin dia sedang buang air kecil? Kutunggu sampai lewat 20 menit. Hatiku sudah tidak tenang. Aku pun memutuskan keluar dari dalam mobil. Kulihat sekeliling hanya jalanan yang sepi. Bian, panggilku dengan suara yang agak keras. Tidak mungkin Bian meninggalkan kunci mobilnya jika dia berniat pergi, entah itu untuk buang air kecil, mencari bensin, atau apapun itu alasannya. Dan yang terpenting, dia pasti akan membangunkanku jika ingin pergi jauh. Aku sedang bingung. Yang kulakukan hanya mondar-mandir di sekitaran mobil. Tanganku sibuk memencet tombol bergambar gagang telepon, tapi nomor Bian benar-benar sudah tidak aktif, membuatku semakin berpikiran negatif. Panik segera menyerang setelah lewat setengah jam. Bian belum juga datang. Kebingunganku langsung menghilang, berubah menjadi prasangka buruk yang aku sendiri tak berani membayangkannya. Setiap mau berpikiran macam-macam, mulutku beristighfar, memohon ampun dan perlindungan dari Allah. Aku sungguh berharap Bian baik-baik saja. Aku memeriksa keadaan sekitar dan masih belum menemukan apapun, hanya pepohonan dan jalan beraspal yang sangat lengang. Tidak ada satu kendaraan pun yang lewat. Di kanan kiri terdapat tanah berumput yang agak licin dan basah. Kemungkinan sisa hujan semalam. Jangan dibayangkan rumputnya seperti di halaman rumahku. Ini adalah rumput liar yang panjang dan tebal. Cuaca di sini berkabut, tapi aku belum pernah menemukan yang seperti ini. Menurutku, terlalu tebal kabut yang menyelimuti area hutan di sisi jalan. Sesosok perempuan berpakaian serba putih seperti melakukan kamuflase. Dia tidak nampak saat aku menyisir area hutan dengan jarak pandang sekitar 20 meteran. Akan tetapi begitu arak-arakan kabut bergeser sedikit demi sedikit, kemunculannya membuat jantungku berdebar hebat. Seperti terhipnotis, aku hanya sanggup terdiam. Mataku setengah tidak percaya melihat ada orang yang berdiri sendirian di dekat pohon di dalam hutan dekat jalanan yang sepi. Sedang apa dia di sana? Wanita berpakaian serba putih itu pastinya juga melihatku. Karena tidak ada orang lain lagi di sekitaran sini, aku berpikir untuk menemuinya dan bertanya. Sempat terbesit perasaan takut, namun akhirnya aku melangkah maju menyeberangi jalan raya untuk menghampirinya. Langkahku dipercepat agar tidak membuang banyak waktu, tapi aneh saat aku sampai di lokasi, perempuan itu menghilang. Aku yakin dia sejak tadi di sini. Lalu sekarang tak kemana? Di tempat aku berdiri saat ini suasananya agak ganjil. Sekilas aku seperti merasakan tiupan angin yang berembus datangnya dari arah belakang, tapi hanya mengenai rambutku saja. Aku dengan gerakan spontan mengikat rambutku dalam satu kepalan tangan. Bahkan setelah puas menoleh ke sana sini mencari sosok wanita misterius tadi, tanganku tetap di sana menjaga agar rambutku tidak tertiup angin lagi. Kuputuskan kembali ke jalan raya beraspal, meninggalkan area hutan yang di luar dugaan. Udaranya semakin dingin, padahal tadi tidaklah sedingin ini. Berjalan dengan setengah berlari, aku berusaha memelihara harapan. Mungkin saja Bian saat ini sudah ada di dalam mobil dan tengah duduk menungguku. Sesampai di dekat mobil, aku harus tampar rasa kecewa. Bian
belum juga datang. Aku kembali menghubunginya lewat ponsel. Hasilnya tetap sama, nomor Bian tidak aktif. Aku mulai menangis. Kekhawatiranku memuncak. Aku sudah tidak punya kendali atas pikiranku sendiri yang sekarang berada di tahap memikirkan hal-hal negatif yang kemungkinan menimpa Bian. Di sela rasa frustasiku, aku masih bisa berpikir untuk segera mencari pertolongan di jalan raya yang terlihat sepi ini. Kuusap air mata yang meleleh di pipi. HP segera aku masukkan ke saku jaket. Aku berniat meninggalkan lokasi dan mencari kantor polisi terdekat. Tapi kemudian aku justru menemukan seseorang, Arga. Dia datang dengan berjalan kaki sembari mendorong sepeda motor menghampiriku. Maaf Nila, aku harus melakukan sesuatu. Tadi ada sedikit masalah. Motor aku bannya bocor. Arga? Ya, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya mataku yang terus memancarkan kebingungan melihat Arga ada di sini. Aku jadi ikut ke villa. Apa tawarannya masih berlaku? Tanya Arga diiringi nafas yang terdengar ngos-ngosan. Arga, lupain soal villa. Aku kehilangan Bian. Dia menghilang. Aku ditinggal sendirian di sini sejak 1 jam yang lalu, kataku dengan nada panik. Maksud kamu teh, Bian benar-benar diculik? Arga tampak sangat terkejut. Aku tidak bilang kalau Bian diculik. Kamu jangan bicara sembarangan, Arga. Mataku melotot mendengar ucapan Arga yang menakutkan itu. Kulihat wajah Arga menunduk lesu. Dia pastinya kelelahan setelah mendorong sepeda motornya, ditambah keadaanku yang sangat kacau. Arga pasti menyesali ucapannya. Arga, coba kamu hubungi nomor Bian pakai ponsel kamu. Aku sudah coba telepon berkali-kali, tapi nggak berhasil. Sampai baterai handphone aku sudah mau habis. Ucapku mencoba memecah keheningan yang tercipta setelah aku menegur ucapannya soal penculikan. Arga segera mengeluarkan ponsel. Ia mencoba menghubungi Bian. Gimana? Tanyaku tidak sabaran. Nggak aktif. Arga menggeleng. Kami berdua diam lagi, sama-sama berpikir langkah apa yang harus dilakukan sebab Bian sudah pergi terlalu lama. Pada akhirnya kami pun sepakat menunggu hingga 1 jam lagi. Aku masih berusaha berpikiran positif, barangkali Bian sedang buang air dan perlu waktu. Lewat 1 jam, Bian belum juga datang. Nomor ponselnya pun masih tidak aktif. Jadi kuputuskan pergi untuk meminta bantuan. Motor Arga diikat menggunakan tali yang ada di bagasi motornya. Arga sudah menyiapkan tali, dan itu mungkin saja selalu tersedia di bawah jok motornya. Yang jelas, tali itu benar-benar tepat waktu, ada saat dibutuhkan. Arga duduk di atas sepeda motornya, sementara aku mengendarai mobil milik Bian. Kami pun pada akhirnya menemukan bengkel terdekat. Motor Arga pun selesai diperbaiki dengan cepat di bengkel itu. Arga sekaligus menitipkan sepeda motornya. Ia mengeluarkan sejumlah uang, dan anehnya Arga juga bicara soal menitipkan motornya selama 2 hari. Kamu tahu di mana vilanya Bian? Tanya Arga. Kami kini sudah berada di dalam mobil. Aku di kursi kemudi hanya berusaha mencari kantor polisi terdekat, tapi Arga malah menanyakan letak villa milik Bian. Enggak, aku belum pernah ke sana. Jawabku cepat. Pikiranku agak terganggu sebab Arga membawa tali yang tadi ada di bagasi motornya. Kamu ngapain bawa tali itu terus, Gak? Tanyaku penasaran. Ya ini makan berguna kalau dibawa daripada ditaruh di dalam jok. Jawaban Arga yang kurang memuaskan membuatku menghentikan mobil di tepi jalan dekat sebuah masjid. Sebenarnya kamu tahu dari mana kalau aku ada di area dekat hutan tadi? Kamu juga kan nggak tahu di mana lokasi villa milik Bian. Tolong jawab Arga, jangan diam aja. Desaku pada Arga yang kemunculannya justru membuatku curiga. Aku dapat penglihatan lah. Aku mengikuti petunjuk hingga akhirnya sampai di tempat tadi. Aku bersyukur karena tidak mengabaikan penglihatan itu, karena terbukti kamu memang sedang butuh bantuan kan? Sejak kami saling diam, aku selalu memperhatikan gerak-gerik Arga yang memang baru kukenal selama 1 bulan. Aku sama sekali tidak memiliki alasan yang kuat untuk bisa 100% mempercayai ucapannya. Bagaimanapun, aku harus tetap waspada. Aku harus sholat dulu, Gak? Kamu
Mau sholat juga? Tanyaku kemudian. Arga mengangguk pelan. Mobil memasuki area halaman sebuah masjid dan kami pun melaksanakan ibadah sholat zuhur di sana. Saat sujud, aku mendoakan keselamatan Bian. Selama 4 rakaat sholat, di setiap sujud aku tidak lupa mendoakan Bian. Kata Ustadz Ahmad, waktu yang paling tepat berdoa adalah pada saat kita sujud dan sebelum salam. Selesai sholat, Arga mengajakku bicara sebelum memasuki mobil. Kita ke arah selatan ya. Siapa tahu nanti di sana ada kantor polisi. Aku setuju saja, walaupun di dalam mobil banyak kecurigaan yang mulai muncul di pikiran setelah mengetahui Arga tidak lagi menggunakan ponselnya untuk melihat peta, seolah dia hanya mengandalkan ingatannya saja. Kamu udah pernah lewat sini ya, Gak? Kok kelihatannya kamu hafal daerah sini. Akhirnya aku beranikan diri bertanya soal itu pada Arga. Bukannya menjawab, Arga malah sibuk memejamkan mata. Gak, Arga tetap memejamkan matanya. Hal itu membuatku berpikir dia tertidur sepertiku saat tadi di perjalanan bersama Bian. Stop, berhenti. Arga berteriak cukup keras. Astagfirullah, kenapa sih Gak? Kaget aku pun refleks menginjak rem. Kamu teh mau bawa aku kemana? Wajah Arga sangat cemas, mukanya memerah, keringat bercucuran dari keningnya. Pertanyaan macam apa itu Gak? Bukannya kamu yang minta kita lewat selatan? Aku benar-benar dibuat bingung dengan tingkah laku Arga. Pergi. Bentakan Arga sepertinya tertuju ke arahku, tapi sorot matanya entah kemana, kosong. Aku diam saja, menunggu sampai situasi yang bisa kupahami, baru aku akan bicara. Sejujurnya, aku sudah tidak bisa berpikir jernih saat ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Arga sebenarnya. Balik arah, kita harus balik arah lah. Bukannya lewat sini, ucap Arga kemudian. Dadanya naik turun, nafasnya tak beraturan. Aku kasihan melihatnya, tapi jujur aku juga takut. Arga seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Oke, aku akan putar balik. Tapi kamu cerita dulu, apa yang sebenarnya kamu lihat Gak? Aku mulai paham sepertinya Arga melihat hal-hal tak kasat mata yang aku sendiri tak bisa melihatnya. Sejak di rumah teh aku sudah takut sesuatu bakal terjadi sama kamu. Makanya aku putuskan nyusul ke sini lah. Ungkapnya dengan mata yang masih terlihat begitu cemas. Sekarang justru dia yang tampak ketakutan. Tapi kan aku nggak pernah kasih kamu alamat vilanya Bian. Dari mana kamu tahu aku ada di sini Gak? Tanya aku penuh selidik. Kamu pasti yang sudah menculik Bian kan Gak? Kamu tadi sebut-sebut kata culik. Pasti kamu Arga, cecarku tanpa ampun di saat bersamaan sesuatu mengagetkanku. Aku segera menghentikan mobil setelah seorang pengendara sepeda motor sengaja berhenti di tengah jalan. Dia menggunakan helm, tapi aku tidak melihat di mana kendaraan miliknya. Sedangkan kebingungan melihatnya berdiri tepat di depan mobil. Orang itu melepaskan helm dan segera menyapaku. Topan, ini Topan. Nila kan? Berkali-kali dia menunjuk wajahnya sendiri. Topan, gumamku pelan. Setelah beberapa detik, aku baru ingat Topan. Dia adalah sahabat dekat Bian. Mereka tinggal berdekatan. Rumah mereka hanya terhalang oleh sepeta kebun kosong. Aku segera menurunkan kaca berbarengan dengan Topan yang bergerak menuju ke arahku. Aku ditelepon sama Bian, disuruh datang ke sini. Tadi dia sempat Sherlock, tapi setelah beberapa menit nomornya mati, gak bisa dihubungin. Ucapan Topan membuatku refleks menoleh ke arah Arga. Entah apa yang sedang terjadi di sini. Kehadiran Arga yang mendadak ditambah kemunculan Topan berhasil membuat kepalaku seakan berputar. Motor aku tinggal di sana. Topan menunjuk ke sisi kanan jalan. Aku menghela nafas sebelum berbicara. Sedetik kemudian aku menoleh ke arah Arga. Arga, sebaiknya kita... Kalimatku belum selesai, sekonyong-konyong Topan mengeluarkan semprotan merica tepat ke arah mata Arga. Arga berteriak hebat, pastinya ia kesakitan. Tidak hanya itu, aku yang tidak siap tahu-tahu sudah dibekap olehnya dengan menggunakan sapu tangan. Selanjutnya sudah bisa ditebak, kesadaranku menurun secara perlahan hingga akhirnya benar-benar hilang. Entah kemana Topan membawa kami. Saat pertama membuka mata, aku hanya melihat sebuah ruangan pengap penuh barang-barang yang tidak terpakai. Tapi ingatanku langsung bisa mengarah pada laki-laki sahabat dekat Bian itu. Aku yakin dia yang telah membawaku ke sini.
Setengah jam berlalu, aku masih belum mendengar ataupun melihat tanda-tanda keberadaan orang lain selain menangis. Aku hanya berdoa, berharap Allah memberikanku kekuatan dan pertolongan. Aku tidak suka berteriak dan membuat gaduh. Bagiku, tindakan seperti itu tidak akan banyak membantu, hanya membuang tenaga percuma. Puas menangis, aku coba menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Ketika hatiku berangsur-angsur tenang, kepalaku mulai bisa diajak berpikir. Aku harus bisa menaiki benda yang cukup tinggi untuk mengintip keluar lewat ventilasi. Aku bersyukur tangan dan kakiku tidak diikat. Jadi aku langsung berusaha mencari apapun untuk bisa memanjat. Di saat sedang berkutat dengan barang-barang berdebu di dalam ruangan itu, mendadak pintu gudang terbuka. Seseorang berdiri dengan tenang menatapku dengan tatapannya yang juga cukup tenang. Yang kulakukan hanya diam, menatap balik matanya dengan penuh kehati-hatian. Aku benar-benar tidak mengenalnya secara pribadi, tapi kami berasal dari daerah yang sama. Entah apa yang merasuki pikiran Topan hingga ia nekat berbuat ini kepadaku dan juga Arga. Aku ingin kamu bertemu seseorang. Dia sepertinya sudah penting buat kamu. Kamu sudah mencarinya sejak tadi kan? Kamu kehilangan dia saat kamu tidur kan? Sebenarnya itu kamu tidak tidur, tapi aku bius kamu dengan sapu tangan yang sama. Makanya kamu tidak tahu apa-apa. Ujarnya dengan sikapnya yang terkesan tidak mengenal rasa takut. Masih enggan menjawab ucapannya, aku diam sembari berpikir apa mungkin Bian dan Topan ada masalah. Sebab aku yakin orang yang dimaksud adalah Bian. Tanpa basa-basi lagi, Topan menarik tanganku, lebih tepatnya menyeret agar secepatnya keluar dari tumpukan benda-benda berdebu di dalam ruangan itu. Dengan terbatuk-batuk akibat serbuk asing yang terlanjur kuhirup saat di gudang, aku pun berhasil keluar. Setelah diseret olehnya, langkahku terseok-seok. Tapi aku tidak banyak melakukan perlawanan. Aku tidak mungkin menang melawan laki-laki, jadi aku harus menggunakan kesabaranku untuk bisa melewati kesulitan ini. Kami berjalan melewati sebuah ruangan yang kosong. Rumah atau bangunan ini sepertinya hunian yang sudah tidak terpakai. Ini seperti bekas villa. Dia berhenti di depan pintu sebuah kamar, lalu membukanya dengan mudah tanpa memutar kunci terlebih dulu. Rupanya di dalam sana betul-betul ada Bian. Aku baru paham kenapa pintunya dibiarkan dalam keadaan tidak terkunci. Sebab Bian dikurung dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia diikat di sebuah kursi, wajahnya penuh luka. Aku sudah tak kuat membendung air mata, hanya menangis dan menangis yang terus kulakukan. Bian bahkan sepertinya pingsan sehingga tidak menyadari keberadaanku. Entah pukulan seperti apa yang ia terima sampai tak sadarkan diri seperti itu. Astagfirullah Bian, ya Allah. Kenapa Bian? Rintiku pelan diiringi isak tangis. Aku berbalik memandangi Topan, berusaha mencari jawaban kenapa ia setega itu pada sahabatnya sendiri. Tidak ada kalimat tanya yang kulontarkan, tapi aku yakin Topan tahu, sebab tatapan mataku yang seolah meminta penjelasan cukup membuatnya terganggu. Dia berjalan mendekat ke arah Bian, lalu duduk dengan tenang di kursi yang ada di sebelahnya. Kamu seharusnya nggak terlibat, tapi Bian sendiri yang telah menyeret kamu masuk ke dalam situasi ini. Topan menyalakan rokok, lalu menghisapnya dengan santai. Perlahan aku bangkit dari lantai, berjalan mendekati Bian. Apa kamu tidak bisa memaafkan kesalahannya? Tanyaku dengan berderai air mata. Sekali lagi aku memalingkan wajah setelah tidak kuat melihat kondisi Bian yang babak belur. Hal itu membuat Topan mematikan rokok di tangannya lalu beralih ke arahku. Kamu masih sangat mencintainya? Laki-laki pecundang ini sudah bertunangan, Nila. Apa kamu tidak tahu beritanya? Tangan menarik tanganku agar menjauh dari kursi Bian. Aku tidak mau menjawab pertanyaan Topan yang hanya berisi luapan emosi. Kepalanya pasti sudah penuh sesak oleh dendam kesumat. Percuma jika aku ladeni. Apa ini? Kotor sekali, Nila. Ayah kamu yang sudah meninggal dan terkubur di dalam tanah itu pasti marah kalau tahu anaknya pakai baju yang berdebu. Ayo, buka baju kamu. Topan dengan kasar menarik jaket yang kukenakan, kemudian melepasnya dengan sangat tidak sopan. Cukup Topan, jangan bertindak terlalu jauh, atau kamu akan menyesal. Aku yakin Arga pasti akan kesini karena dia tidak sendirian.
Kamu tidak tahu kan kalau dia... Aku urung melanjutkan kalimatku. Tiba-tiba saja aku ragu. Apa benar penglihatan Arga bisa diandalkan dan akan berguna di tempat dan situasi genting seperti ini? Oh, laki-laki itu namanya Arga. Dia yang tadi semobil sama kamu? Suara tawa yang cukup menjengkelkan sengaja Topan hadiahkan untukku yang sedang dilanda kepanikan. Dia dari kamar sebelah, sedang berdoa agar bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sekali lagi Topan tertawa. Tolong jangan bicarakan hal seperti itu, Topan. Kamu harus punya rasa takut sama Tuhan, sama Allah. Apapun masalah kamu, yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar. Gemetar saat kedua tanganku menangkup memohon pada laki-laki di depanku agar ia segera sadar atas kesalahannya. Sudah bangun rupanya. Bian, lihat ke sini, Bian. Lihat siapa yang ada di sini. Topan menarik kembali tanganku dan memperlakukanku dengan sangat kasar. Di saat bersamaan aku melihat Bian kini mulai bangun dari pingsan. Sungguh tidak kuat rasanya melihat Bian meringis kesakitan. Hatiku benar-benar hancur. Lemas seluruh sendi tubuhku menyaksikan kondisi Bian. Entah seperti apa kejamat Topan menganiayanya. Kami hanya berpisah 2 jam dan Bian sudah penuh luka seperti ini. Topan, kau jangan bawa-bawa Nila. Ini masalah antara kita berdua. Bian sudah bersiap bangun, bahkan tangan dan kakinya mengentak keras berusaha melepaskan diri. Topan tidak menggubris ucapan Bian. Dia malah dengan beringas memaksaku berjalan ke arah kasur di dalam kamar itu. Entah apa tujuannya. Tahu-tahu Topan membuka paksa atasan yang kukenakan. Kali ini aku tidak mungkin diam. Perlawanan sengit kulakukan, tapi tenagaku sudah tidak sebanding. Peduli setan, aku akan terus melawan hingga titik darah penghabisan. Topan seperti kesetanan. Dia memang sudah keterlaluan sejak mengajar Bian dan mengurung Arga. Sekarang ia nekat melakukan hal yang tidak senonoh terhadapku. Topan, aku berteriak mencoba mencegahnya berbuat lebih jauh. Ia sudah berhasil mengalahkan semua bentuk perlawananku. Kini aku hanya mengandalkan suaraku saja sebagai senjata terakhir. Topan, jangan gila kamu. Aku tidak mau dijadikan tumbal dari permasalahan kalian. Selesaikan sendiri urusan kalian. Tolong berhenti. Tolong stop, Topan. Aku berteriak dengan suara lebih keras. Shh. Biarkan Bian nikmatin kesakitan itu. Coba lihat, coba. Mukanya tuh sudah sangat menyedihkan. Kamu lihat, luka di wajahnya ditambah luka di hatinya. Menyaksikan wanita pujaan hatinya seperti ini. Akhirnya aku bisa merasakan kesenangan ini. Aku senang melihat ia menderita. Giliran suara Topan yang terdengar menggelegar. Sia-sia usaha aku menghentikan tindakan kurang ajar yang dilakukan Topan. Di saat itulah aku baru mengeluarkan semua suaraku demi meminta pertolongan. Dan aku tidak akan berhenti sampai suaraku benar-benar habis. Arga, tolong. Aku terus memanggil-manggil nama Arga. Entah dapat ide dari mana. Di tengah keterpurukan ini, aku merasa kalau Arga lah satu-satunya harapanku. Arga mungkin saja mendengar, tapi aku tidak tahu kondisinya seperti apa. Aku sudah putus asa sebab Topan juga tidak berniat menghentikan perbuatan hinanya. Aku mendengar suara Bian terjatuh cukup keras dari kursi. Hal itu membuat Topan berhenti dan dia tampak sangat kesal. Dengan penuh amarah, Topan menghampiri Bian lalu membetulkan posisinya agar kembali duduk. Tidak cukup dengan berlaku kasar, Topan juga menampar wajah Bian hingga membuatku tersentak. Entah kata apa lagi yang pantas diselipkan kepadanya selain kejam. Duduk dengan tenang atau aku akan membunuhnya tepat di depan matamu. Aku kembali tersentak saat telunjuk Topan mengarah ke arah wajahku. Aku bersiap turun dari atas kasur, tapi Topan sudah membaca gerakanku. Aku memilih berdiri dan melawan. Pantang bagiku berdiam diri menerima perlakuan Topan. Meskipun pandangan mataku mengabur akibat terkena pukulan saat bergulat tadi, aku tetap tidak gentar. Lebih baik mati mempertahankan kehormatan daripada pasrah dan tunduk pada manusia berhati setan sepertinya. Di saat itulah aku menyadari seseorang berhasil merobohkan Topan dari arah belakang. Topan jatuh tersungkur dan orang itu kembali menghantam bagian punggung Topan dengan kursi yang ada di sebelah Bian. Samar-samar aku bisa mengenali sosok itu.
perih dan ngilu di mata tidak kepedulikan, aku terus menatap lurus ke arah laki-laki yang kini datang menghampiriku. Nila, kamu harus segera pergi dari sini. Cari pertolongan, cari warga, ucapnya seraya membantuku turun dari kasur. Arga, kamu bagaimana? Tanyaku gugup campur aduk perasaanku. Gabungan rasa senang dan panik melihat Topan masih bergerak. Arga melirik ke arah Topan dan segera mengeluarkan tali yang sejak di mobil tadi sudah dibawa olehnya. Akhirnya tali ini berguna. Tadinya aku pikir akan ada seseorang yang terjatuh ke jurang dan aku harus menggunakan tali ini untuk menyelamatkannya. Dasar indigo amatir. Arga merutuki dirinya sendiri. Di saat-saat genting seperti ini, Arga masih sempat bercanda, tapi aku juga tak kuasa menahan rasa senang hingga tawa bahagia pecah meskipun harus diiringi lelehan air mata. Aku membantu Arga untuk mengikat Topan. Setelah selesai, kami pun beralih ke arah Bian yang kondisinya sangat memprihatinkan. Susah payah tali yang mengikat Bian pun akhirnya berhasil dilepaskan. Aku langsung memeluk badannya yang bersimbah darah. Wajahnya kuusap pelan. Dia tampak menyesal, tapi senyuman sekilas tersungging di bibirnya. Kami pun pada akhirnya sepakat melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib. Masalah pun terkuak di kemudian hari. Ya, alasan Topan melakukan tindakan jahat itu lantaran ia menaruh dendam pada kedua orang tua Bian. Jadi, gara-gara ayah kamu menjadi saksi atas tindakan korup yang dilakukan ayahnya Topan? Tanyaku kaget. Iya, karena kesaksian papa. Om Herman, ayahnya Topan, di penjara hingga keluarganya hancur berantakan. Bahkan pernikahan Topan yang sudah direncanakan harus gagal karena pihak perempuan membatalkan secara sepihak. Bian menunduk sedih. Jangan lupa ya, di balik semuanya ada takdir Allah yang sudah tertulis. Ingat tidak, Ustadz Ahmad pernah ceramah waktu kita masih ngaji. Aku menepuk punggung Bian dengan lembut. Ya, kamu benar Nila. Allah sudah merencanakan ini semua untuk kita. Aku dan Bian saling berbalas senyum meskipun ada rasa pahit mengenang semua kejadian pilu yang telah menimpa kami berdua. 2 bulan kemudian, aku dan Arga sudah kembali menjalani kehidupan normal kami. Ibu dan adik-adikku sedang menginap di rumah ayah. Mereka sedang makan mie tek-tek di ruang tamu, sedangkan aku duduk di teras dengan ditemani Arga. Wajah kamu pucat gak? Apa ada yang ganggu kamu lagi? Tanyaku penuh perhatian. Aku kasihan melihat Arga semakin hari semakin terlihat memprihatinkan. Dia ada di dekat ibu kamu, duduk. Katanya dia suka sama ibu kamu. Soalnya kalau mandi kelihatan cantik. Jawaban Arga membuatku refleks menoleh ke arah ibuku. Astagfirullah, gua serem banget sih. Aku jadi bergidik ngeri kalau mendengar pernyataan Arga. Ya, dia memang semenyeramkan itu. Wajah Arga kini menunduk lesu. Apa semenakutkan itu? Wajahnya atau penampilannya gak? Tanyaku penasaran. Sesekali aku mencuri pandang ke arah ibu dengan segenap perasaan takut. Dua-duanya, jawab Arga singkat. Tapi aku pernah dengar kata guru ngaji aku, kalau makhluk halus itu memang tempatnya di kamar mandi. Itulah kenapa kita dilarang berlama-lama di dalam toilet gak? Itu kata Pak Ahmad. Ingat Ustadz Ahmad? Yang waktu itu meruqyah rumah ini. Oh iya, Pak Ahmad. Ingat. Arga mengangguk. Gak, sebenarnya mereka jahat gak sih sama kamu? Kenapa kamu jadi sering murung setelah banyak interaksi sama mereka? Aku menatap Arga dengan serius. Arga menatapku lama sebelum akhirnya menjawab. Sedikit yang jahat. Seringnya mereka minta hal-hal aneh, seperti menyuruhku gak tidur. Jadinya aku kesiangan sholat subuh. Apa? Kok jadi efeknya begitu ya? Maaf ya gak, tapi aku pernah dengar kalau sebaiknya antara manusia dan golongan jin memang tidak boleh bersatu karena kita terpisah dimensi ruang dan waktu. Kita itu beda alam gak? Kataku sungguh-sungguh. Arga diam saja. Ia menatapku lagi, tapi sorotnya begitu hampa. Aku yakin ada sesuatu yang sedang dilihat olehnya. Untuk beberapa saat ku diamkan saja, tapi lama-kelamaan Arga tersenyum dan senyumnya sedikit berbeda. Gak, jantungku hampir melompat saat senyuman Arga berubah menjadi seram di mataku. Jadi tanpa pikir panjang, ku tepuk pipinya agar ia sadar. Berhasil. Arga kembali ke setelan normal. Di titik itulah aku sadar interaksi Arga dan makhluk halus sudah di ambang batas kewajaran. Gak,
Malam ini Ustadz Ahmad baru pulang dari pondok pesantren, habis nganter anaknya. Besok kita ke rumahnya ya, kita minta bantuan. Ajakku tulus. Arga hanya bengong dan bengong saja, tapi aku tahu hatinya pasti ingin aku menolongnya. Dia juga sudah 2 kali membantuku, sekarang adalah giliranku mengulurkan tangan untuknya. Keesokan harinya, kami pergi menemui Ustadz Ahmad dan sesi pengobatan dengan metode ruqyah pun dijadwalkan rutin setiap harinya. Alhamdulillah, setelah lewat 3 minggu, Arga akhirnya bisa sembuh dan kembali rajin beribadah. Arga bahkan sudah rutin membaca Al-Quran. Aku tidak menyangka suaranya merdu saat melantunkan ayat-ayat Allah itu. Apa ini Gak? Tanyaku saat berkunjung ke rumahnya dan mendapati sebuah surat tergeletak di atas meja ruang tamu. Ini kayak surat pinati ya Gak? Tanya Bian yang juga ada di sana. Aduh, sorry, tadi aku belum sempat rapi-rapi pas kalian datang. Arga segera mengambil surat itu dari tangan Bian. Biasa, perjanjian kerjasama, sambung Arga cepat agar kami tidak lagi banyak bertanya. Gak, jangan ada yang disembunyikan dong. Kalau kamu butuh bantuan kita siap nolong kok. Ingat Gak, kita ini teman. Dan kamu juga sudah banyak nolong aku dan juga Bian. Gak adil lah kalau kamu gak mau gantian, protesku dengan raut wajah penuh kesedihan. Arga pun akhirnya jujur bahwa dirinya terkena denda sebesar 150 juta karena membatalkan proyek kerjasama untuk penggarapan naskah film horor. Aku dan Bian berinisiatif membantunya meskipun Arga jelas menolak. Ku katakan bahwa uang ini tidak bisa menggantikan pengorbanannya saat jauh-jauh dari rumah ke area hutan demi menyusul kami ke villa milik Bian. Arga bahkan hampir berkorban nyawa untuk menyelamatkan nyawa kami berdua. Sampai kapanpun kebaikannya itu tidak akan bisa kami balas. Setelah susah payah aku membujuk, Arga pada akhirnya setuju dan pertemanan kami pun terus terjalin hingga detik ini. Hari ini aku menemani Arga membuat vlog ke tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Kami berdua sepakat membuat channel YouTube yang isinya adalah edukasi, tempat-tempat wisata murah, aman, dan eksotis tentu saja. Bisa dibilang surga tersembunyi yang jarang dilirik. Arga pun memutuskan berhenti menulis dan akan fokus pada bisnis barunya. Sebenarnya dia tetap menulis, tapi isi tulisannya lebih indah dari sebelumnya. Dia tidak hanya mereview keindahan alam, tapi juga mengagungkan sang pencipta. Aku sendiri takjub dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Makasih ya, udah nemenin aku bikin video, katanya sembari menyodorkan air kelapa muda padaku. Sama-sama Gak, aku tersenyum senang. Minggu depan mau kopelan gak bajunya buat kondangan ke acara Bian? Tanya Arga kemudian. Senyumku semakin lebar saat mengingat hari bahagia itu akan segera tiba. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Mencekam banget nih, horornya lebih ke sadistis ya. Jadi bagaimana musuh dari Bian ternyata dia ingin mengincar Nila. Sebenarnya tujuannya untuk menyakiti Bian sendiri ya. Bagaimana dia menghancurkan rasanya Bian itu melihat mantan kekasihnya atau orang yang masih dikasihinya sih sebenarnya di sini tersiksa. Tapi saya lebih tertarik kepada Arga ya. Di sini Arga itu ternyata sudah mendapat penglihatan. Jadi dikasih clue tuh di itunya ada dasar indigo amatir. Jadi dia sudah tadinya saya berpikir nih jangan Arga nih yang jahat ya, karena sudah nyiapin segala sesuatu ya, tali segala macam. Ternyata itu adalah penglihatan yang dia dapat, dan dia sebenarnya masih belajar ya dalam mengolah rasa itu, dalam mengolah penglihatannya, mengolah kemampuannya sebagai indigo. Tapi sayangnya di endingnya akhirnya dihilangkan itunya. Tapi kalau feeling saya sih nggak bakal bisa hilang sepenuhnya ya. Dan Arga jadi lebih dekat sama Nila. Makin seru aja, semoga ada lanjutannya sih. Asik juga kisahnya lama-lama. Dan terima kasih kepada Rinesa Fitri. Tunggu lagi kisah-kisah luar biasanya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, atau hanya sekedar saling menyapa, bisa menuliskan di dalam kolom komentar.
Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload tiap hari teman-teman ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman ya yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirim kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.